Malam yang mencekam, hanya suara angin kecil yang didengar. Tuyul-tuyul bermunculan dari setiap sudut jalan kecil. Sementara para penduduk sudah sepi, tertidur lelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya kegiatan-kegiatan tuyul bila malam hari saat-saat penduduk sedang tertidur lelap. Tuyul-tuyul gentayangan, ratusan tuyul konvoi berjalan yang kecil. Di setiap sudut jalan dipenuhi dengan tuyul berjalan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama. Di saat jam menunjukkan jam 1, tidak terbiasanya manusia terlelap tidur. Biasanya jam segitu masih banyak orang lalu lalang, sekalipun tidak banyak. Namun saat orang sepi, tidak ada yang keluar rumah. Namun bergentayangan dari semua sudut penjuru jalan kecil. Mau kemanakah mereka? Saat itu seorang ustadz ahli spiritual ruqyah baru pulang dari seseorang. Kebiasaan beliau adalah menolong seseorang yang kebetulan ada kesulitan mendadak. Tiba-tiba setelah sampai di perkampungan di mana beliau pulang ke rumah, ternyata kurang lebih 100 meter seorang ustadz ahli ruqyah sudah merasakan energi yang berbeda. Lantas seorang ustadz yang dikenal dengan seorang spiritual ahli ruqyah duduk sejenak di salah satu tempat di mana beliau berpijak. Ternyata beliau sudah mengetahui banyak tuyul gentayangan kurang lebih 100 meter dari pandangan mata seorang ahli ruqyah. Lantas seorang ahli ruqyah melanjutkan perjalanannya sambil berzikir dan memantau semua makhluk-makhluk mungil, katakanlah tuyul. Mau kemana dia tujuannya dan dari siapa sebenarnya? Apakah tuyul itu ada pemiliknya? Apakah tuyul yang secara alami sedang berjalan-jalan seperti layaknya manusia? Begitu sudah sampai di sana, seorang ustadz ahli ruqyah lantas berdiri di sebelah pohon besar sambil mengamati tuyul-tuyul itu. Begitu sampai di situ, seorang ustadz langsung membuka mata batin, kontak dengan salah satu tuyul untuk diajak bicara. Berhasillah seorang ustadz mengontak salah satu tuyul, katakanlah yang garuknya tuyul. Dia berhadapan dengan seorang ustadz. Lantas mereka bincang-bincang. Pertama, seorang ustadz ahli spiritual ruqyah bertanya, "Kalian mau apa di sini? Banyak sekali." Kata seorang ustadz ahli ruqyah, "Kami sedang bermain." Lantas seorang ustadz ahli spiritual ruqyah bertanya kembali, "Menurut sepengetahuan saya,
Belum pernah ada tuyul sebanyak ini di lingkup sini. Kenapa? Apakah kebetulan ini sepi, orang sudah pada tidur? Kata si tuyul. Tidak, di sini memang rupanya aman, sepi. Itu yang saya maksud, kata si Ustadz. Berarti kalian bermain melihat situasi sepi, kata si tuyul. Betul. Lantas Ustadz melanjutkan pembicaraannya. Apakah kalian ada pemiliknya? Maksud saya, majikan seseorang. Kami lihat sebagian punya pemiliknya. Siapa pemiliknya? Jauh di sana, bukan di lingkup sini. Apakah pengusaha? Betul, kata si tuyul. Lantas kerja kalian apa yang dimiliki seorang majikan kalian? Saya ditugaskan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Lantas imbalannya kamu apa? Saya harus tidur bersama istri majikan. Seperti layaknya manusia begitu, kata si kuntilanak. Beda, saya hanya ngempeng. Lantas seorang ustaz, na'udzubillah min dalik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda tidak lepas dari bangsa jin yang punya peranan tuyul. Kalau bisa, usahakan kalian mending kembali lagi ke tempat semula, kata si ustadz. Lantas si tuyul itu yang diajak bicara mengatakan, tidak bisa. Kami sudah melakukan perjanjian harus taat kepada majikan supaya majikan saya kaya raya. Kalau misalnya pulang, kenapa memang? Kata si Ustadz. Saya akan dimarahi rajanya tuyul. Lantas seorang ustaz sampai geleng-geleng kepala bertanya kembali, di mana kalian pusatnya yang kamu bilang rajanya tuyul? Ada di tebing gunung sana. Di seorang tuyul hanya menunjukkan di mana tebing gundukan tadi. Kira-kira di Jawa Barat, dekat Gunung Cermai. Lantas seorang ustaz bertanya kembali, itu yang lain pada ngapain? Jangan sampai mengganggu orang-orang pada istirahat, menurut si ustaz. Kata salah satu tuyul yang tadi diajak bicara mengatakan, mereka biasa bermain-main. Kebetulan di sana ada akuarium di depan rumah orang. Mereka senang bermain-main dengan ikan itu. Oh, jadi kalian kalau ada akuarium bangsa semacam ikan itu senang lupa mencari uang, begitu, kata si Ustadz, mencoba meyakinkan. Kata salah satu tuyul yang hendak bicara, betul, kami kadang-kadang lupa mencarikan uang untuk majikan. Lantas seorang ustadz bertanya kembali, lantas kamu mencari uang gimana caranya? Mengambil uang orang yang banyak duitnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa di antara kalian tunjukkan siapa majikan kalian? Saya katakan jauh di sana, kata si tuyul tadi. Bisa tunjukkan ke sana yuk. Saya kepingin ketemu salah satu saja. Tidak bisa, kata si tuyul tadi. Nanti saya dimarahin bos. Itulah sekelumit keterangan dari seorang ayah Sadam. Setiap waktu terkadang tanpa disengaja mengetahui hal-hal gaib. Yang pertama tadi yang dibicarakan tentang masalah tuyul. Padahal selama ini tuyul tidak pernah gentayangan-gentayangan di lingkungannya. Tapi tumben memang saat itu sepi. Biasanya walaupun tidak ramai ada saja orang ada di luar. Tapi saat itu orang sepi,
sudah tertidur lelap. Tuyul itu lebih suka di tempat yang sepi, mereka merasa aman katanya. Menurut tuyul tersebut, pengakuannya adalah sebagian milik seseorang, sebagian alami. Sebagai tuyul, sekalipun punya majikan, dia bisa bermain seperti layaknya manusia, bergabung dengan tuyul-tuyul yang tidak ada majikannya, katakanlah tuyul alam yang bebas kemana saja tanpa majikan, seperti itu. Lantas seorang ustadz bertanya, bagaimana tuyul yang bebas itu, yang alam, yang tidak punya majikan? Mereka juga kadang dari pusat dia berjalan sejauh-jauhnya kemana saja, ikutan detik juga udah sampai berkilo-kilo, menurut si tuyul begitu. Demikianlah saudara-saudara, cerita kisah nyata satu demi satu saya kupas bermacam-macam cara orang mencari kekayaan dengan memelihara tuyul. Nauzubillah min dalik. Semoga tidak akan pernah terjadi lagi. Inilah sekelumit kupasan untuk pengetahuan buat kita. Tujuan kita, kami adalah sharing untuk kita sesama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.